Ada kalanya juga azab tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istidraj, yakni agar supaya orang yang derhaka makin berbuat derhaka, makin merajalela dengan kemungkarannya, sehingga bila mana tiba waktu Al-Anfal ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. Yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya, dan mengapa mereka tidak patut diseksa oleh Allah sedangkan mereka menyekat orang-orang Islam daripada Masjidil Haram, padahal mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya karena mereka adalah kaum kafir musyrik. Sebenarnya orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan tiadalah sembahyang mereka di sisi Baitullah, yakni kaum musyrikin, melainkan bersiul-siul dan bertepuk tangan. Oleh itu, rasalah kamu wahai orang-orang kafir akan adab dan seksa dengan sebab kekufuran kamu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang selalu membelanjakan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, maka mereka tetap membelanjakannya. Kemudian harta yang dibelanjakan itu menyebabkan penyesalan kepada mereka. Tambahan pula mereka dikalahkan. Dan ingatlah, orang-orang kafir itu akhirnya dihimpunkan dalam neraka Jahannam. Ajaranallahu wa iyyakum min adzabi jahannam. Amin Allahumma amin. Ayat memperbahaskan tentang sikap kaum musyrikin. Setelah sebelumnya diceritakan melalui cabaran mereka kepada baginda Rasulullah dengan mengatakan, kalau betul yang diturunkan kepada kamu itu adalah benar, maka turunkan azab daripada langit kepada kami, yakni mencabar kepada Nabi SAW, kalau kamu betul turunkan azab kepada kami. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab kepada satu kaum selagi engkau ada di tengah-tengah kaum itu, dan Allah tidak akan mengadab kepada satu kaum sementara di tengah-tengah kaum itu masih ada yang beristighfar. Dengan demikian, ada dua sebab tertolaknya azab untuk turun. Yang pertama, keadaan Rasulullah di tengah-tengah mereka, walaupun mereka meminta azab, namun tidak diturunkannya azab adalah bukan disebabkan tidak dipenuhi permintaan mereka, akan tetapi disebabkan oleh kerana Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Lalu kemudian setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, sudah tidak ada lagi di kota Mekah, masih lagi ada orang-orang muslimin yang ditekan, yang diseksa, yang dipenjarakan, yang tidak boleh lepas daripada kekejaman kaum musyrikin, namun mereka masih beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Maka dengan sebab istighfar itu juga azab tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, azab terkadang
ditunda atau tidak diturunkan oleh Allah dengan beberapa sebab. Di antaranya adalah karena keberadaan Rasulullah, tapi itu hanya berlaku di zamannya Rasulullah. Yang kedua adalah disebabkan oleh karena istighfar sebagaimana dalam ayat ini. Yang ketiga adalah bila mana adanya orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, terkadang ianya boleh menjadi sebab tertolaknya bala. Walihada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laula syuyukhun ruk'a, kalau bukan oleh karena orang-orang tua yang rukuk yakni beribadah, wa atfalun rudha, dan juga bayi-bayi yang menyusui maksudnya tidak berdosa, wa hayawanun ruta, dan binatang yang diternakkan, yang mana binatang itu adalah makhluk yang juga mendapatkan belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena mereka ini, Allah akan turunkan kepada kamu azab, yakni kepada orang-orang yang merajalela melakukan kemungkaran dan kemaksiatan, namun azab tidak diturunkan oleh Allah karena adanya golongan-golongan tadi yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada kalanya juga azab tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istidraj, yakni agar supaya orang yang derhaka makin berbuat derhaka, makin merajalela dengan kemungkarannya, sehingga bila mana tiba waktunya akan dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami bila mana ingin menghancurkan suatu negeri, amarna mutrafiha fafasaqu fiha, kami biarkan penduduk negeri daripada orang-orang yang berfoya-foya, yakni melakukan kemungkaran dengan hartanya, fafasaqu fiha, berbuat kefasikan. Kalau sudah tiba waktunya, fadammarnaha tadmira, akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Dibiarkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, ianya adalah bahagian daripada istidraj. Ada kalanya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala daripada turunnya azab dan bala, adalah untuk agar supaya mereka insaf sebelum turunnya bala, mungkin bertaubat sehingga bala tidak diturunkan. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhariha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau Allah akan menghukum atas perbuatan manusia, yakni dengan perbuatan mungkar dan maksiatnya, maka tidak akan disisakan, melainkan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena ramainya orang yang melakukan kerosakan dan kemungkaran, akan tetapi ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Salah satu hikmahnya adalah untuk agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya orang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, turunkan azab, namun azabnya ringan agar supaya terselamat daripada azab yang lebih berat lagi. Demikian Allah berfirman, walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Kami akan beri kepada mereka rasa daripada azab yang rendah atau sederhana, untuk bukan azab yang berat, yang besar, la'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali dan insaf untuk terselamat daripada azab yang besar. Terkadang cubitan itu akan menyedarkan seseorang daripada hukuman pukulan yang lebih berat, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum dengan hukuman yang sedikit, dengan yang rendah, untuk terselamat daripada yang lebih berat, yang lebih besar. Oleh sebab yang demikian, bila mana seseorang berhadapan dengan dugaan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah membaca dugaan itu dengan persepsi yang positif, yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan baik sangka itu akan menyebabkan faraj, yakni datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, mungkin saja hantaran demi hantaran dari Allah, berupa dugaan, berupa wabak, berupa macam-macam musibah contohnya, mungkin ianya adalah satu hantaran kecil untuk menyedarkan kita, untuk kita kembali dan untuk terselamat daripada yang lebih besar, yang kalau tidak dihantarkan dengan peringatan yang kecil, seseorang itu makin leka,
makin jauh dari Allah, yang kalau sekali turun adab dihancurkan sehancur-hancurnya sebelum sempat untuk insaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.